semua hal tuh memang kalau dibawa ribet akan ribet, kalau Iya. dibawa gampang tuh akan gampang. Bukan cuma tentang usaha tapi kayak kehidupan, cara pandang hidup, cara kita menanggapi omongan orang. Iya. Maksudnya kayak gitu-gitu. Tapi aku tuh percaya emang semua keribetan tuh cuma fase sih. Dan itu tuh akan berlalu, kita akan tidur dan hari akan berganti dan ya udah gitu, kita memulai hari yang baru terus. Aku juga suka ngerasa ya, kan banyak orang bilang aduh gue tuh capek banget gitu. Coba deh, kerjaan yang mana ya yang gak capek ya? Brand F&B yang aku bangun sendiri misalnya dari awal kayak Tiasa Plant Based atau Gigabytes bareng sama partner juga, terus ada roti kembang. Dan Nona Kim sebenarnya itu memang beda-beda ya, satu makanan Korea, satu makanan nabati yang sehat-sehat, satu roti sourdough, satu giga tuh kayak Asian fusion. Tapi sebenarnya benang merahnya tuh ini sih Mbak, aku selalu concern sama added value-nya gitu. Misalnya gini, oke, Nona Kim adalah jajanan Korea, tteokbokki dan teman-teman. Tapi aku make sure kalau itu tuh bergizi. Jadi semua tteokbokkinya Nona Kim, let's say itu ada telurnya. Terus telurnya tuh maksudnya yang bener gitu, full size, kayak satu porsi itu dapat 1-2. Jadi kalau orang makan tuh nggak cuma jajanannya aja. Terus kayak kuahnya juga beneran pakai fresh milk yang bener, bahan baku yang bener, yang kalau anak kecil makan tuh nggak worry gitu, ibunya nggak jadi kayak jajanan yang tidak mengandung gizi gitu. 90,9 FM X Channel, radio inspirasi segala generasi. Halo X People, kembali lagi bareng Indah di program Titik Temu. Tapi Titik Temu kali ini Indah berkolaborasi, X Channel berkolaborasi dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan hari ini senang banget Indah bakalan ngobrol sama perempuan inspiratif, perempuan yang sangat luar biasa, perannya banyak banget, bisnisnya juga banyak banget. Kita akan ulik kisah inspirasinya, kisah inspiratifnya ada apa aja. Dan kebetulan tetehnya sudah ada di sini, kita sapa dulu kali ya. Halo. Selamat siang Teh Gia. Selamat siang Mbak Indah. Gimana kabarnya Teh Indah, Mbak Indah, Kak Indah. Teh aja kali ya. Teh Indah, oke. Gimana kabarnya Teh? Baik, alhamdulillah baik. Terima kasih ajakannya. Terima kasih juga. Cantik sekali hari ini Teh Gia. Terima kasih. Warna-warni, colorful, menggambarkan perasaan juga pastinya ya. Iya, kayak biar lebih semangat aja, karena biasanya aku monokrom. Oh, dan hari ini kita bakalan ulik lebih dalam nih Teh Gia ini, kisah inspiratifnya ada apa aja, People. Tapi sebelumnya kenalan dulu Teh, Teteh, kesibukan, kemudian sekarang lagi ngapain aja nih? Halo teman-teman X People ya. Saya Gia, ibu satu anak, kebetulan menjalankan beberapa usaha sih, ada di Bandung juga sama di Jakarta, dan mostly F&B Mbak, jual makanan, minuman gitu sih. Teh Gia. Dan X-People, kalau kita cari tahu ternyata Teh Gia ini bisnisnya banyak banget. Banget. Tapi kan kecil gitu. Tapi kalau disatuin banyak, Mbak. Amin, semoga jadi doa ya Mbak. Dan kalau bisnis banyak gitu, Teh Gia ini ternyata ada 5 bisnis yang dipegang juga sekarang, bahkan lebih ya Teh ya. Dan kalau banyak banget bisnis yang kita pegang, kadang kita sebagai individu atau ya sebagai perempuan khususnya kayak krisis identitas gitu ya. Kalau misal ada orang nih, orang baru ketemu sama Teh Gia, nanya, Teh, kamu kerja apa sih? Teh Gia bakalan jawab apa? Tukang dagang gak? Nggak, ya aku akan bilang ya aku usaha aja. Usaha mostly F&B gitu aja sih. Biasanya kalau nggak panjang-panjang juga, karena sebenarnya menurutku jadi entrepreneur atau kerja atau apapun sama aja sih, sama-sama cari uang aja sih, cuma beda caranya. Iya bener ya, sama-sama cari uang tapi caranya beda. Iya. Emang suka Teh di bisnis atau gimana? Suka, jadi waktu ingat gak sih zaman dulu kita kecil tuh ada buku kenangan. Jadi di buku kenangan tuh SMP SD tuh suka ada cita-cita gitu ya. Jadi emang aku udah tulis dari dulu emang pengusaha, kayak nggak ada dokter, nggak ada apapun. Tapi itu juga bukan karena aku sendiri, karena memang mungkin orang tua aku juga jualan. Ayah aku entrepreneur, ibu aku entrepreneur. Jadi memang contohku tuh mereka, nggak ada contoh yang lain di hidup aku. Jadi emang dari kecil sampai gede tuh cita-citanya itu, dan terus aja gitu. Sekolah di bidang yang itu, dan mulai berjualan juga dari SMP, senang jualin coklat lah. Terus kayak waktu kuliah bawa dagangan, dari misalnya aku ke Bangkok bawa 1 koper, jualin di kelas kayak gitu-gitu tuh aku nggak malu sama sekali. Jiwa entrepreneurnya udah dididik dari keluarga juga ya Mbak ya? Ya Teh ya? Karena melihat kali ya, karena melihat, padahal mereka juga nggak nyuruh apa-apa sih.
Tapi kan biasanya anak kecil ya tadi ya mentalitas untuk malu jualan tuh selalu ada. Nah ini teteh ketika kecil kenapa berani? Apa yang membuat berani untuk jualan itu? Mungkin karena contohnya juga sih dari mama, bapak aku semuanya kayak menjual sesuatu dan lain-lain dengan sangat percaya diri, dan emang gak ada yang perlu malu juga dari berjualan gitu, karena kita nggak lagi nyuri atau minta gitu kan. Itu sebenarnya sifatnya value to value nggak sih, kayak nawarin teman terus kalau nggak mau ya udah. Kadang kan sebenarnya yang bikin malu itu kalau nggak mau dibeli, misalnya teman kita nggak mau beli atau apa. Kalau aku mentalitasnya emang ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa gitu. Oke, berarti memang penolakan itu suatu hal yang biasa. Dan bisnis banyak banget kan Mbak. Kok Mbak sih ya Teh? Kita dari tadi bingung antara Teh, Mbak, Kak. Teteh aja ya. Yeah. Kan bisnis teteh banyak banget. Apa sih bisnis yang kayaknya gue banget gitu? Sebenarnya tuh kalau misalnya yang gea banget sebenarnya mungkin di 2019 tuh bisnis yang pertama banget aku bangun sendiri di F&B tuh namanya Tiasa Plant Based. Karena saat itu memang dari preferensi gaya hidup aku saat itu juga, terus dari peristiwa yang menimpa orang tua, ayah aku stroke, penyumbatan yang bikin aku pengen buka usaha makanan tapi ada nilai sehatnya dan lain-lain. Jadi itu yang paling deep banget sih. Jadi itu gaya banget sampai hari ini, meskipun sebenarnya aku bukan seorang vegan atau vegetarian, tapi aku selalu mencoba eat more plants aja dan selalu makan sayur dari kecil juga sih Mbak. Balik lagi dulu tuh kalau ada teman aku bawa sayur terus dibekelin nggak habis tuh suruh aku yang habisin. Kayak gitu. Jadi menurut aku Tiasa Plant Based tuh sebenarnya gaya banget. Keren ya, berarti dari kisah hidup orang tua hingga pada akhirnya ini jadi satu usaha. Plus memang lifestyle hari-hari juga. Mungkin kalau kayak Senin aku tuh selalu meatless Monday, teman-teman aku tahu aku nggak bakal makan daging gitu-gitu di hari Senin. Dan Mbak, bisnis tuh kan banyak, dan pastinya mikirin bisnis satu aja bingung, capek, ribet. Ini pernah gak sih ngerasa kayak ribet sendiri ngurusin banyak banget bisnis? Iya betul, itu memang kadang suka ngerasa kayak gitu, kayak overwhelmed dan lain-lain. Tapi aku tuh cukup suka menganalisa diri sendiri gitu loh Mbak. Jadi misalnya nih aku tuh kira-kira kenapa ya gue kayak gini. Pasti ada lah kayak kenapa sih gak bisa fokus di satu aja dan membesarkannya gitu. Kata banyak orang juga kan, kenapa sih lo gak fokus aja. Nah terus aku mencari-cari diri Mbak. Kayak misalnya aku ikutan cari tahu diri aku dari human design type aku kayak gitu. Ternyata aku tuh manifesting generator yang ternyata emang senangnya tuh ada banyak panggung produktivitas kayak gitu. Tipe aku tuh kayak gitu, kayak generator. Terus misalnya dari Stephen method gitu, misalnya dari sidik jari aku tuh kayak misalnya aku tuh money, productivity, tapi bukan money artinya jadi kayak money itu uang gitu segalanya, enggak, tapi maksudnya productivity. Jadi emang aku seneng aja ada di berbagai panggung produktivitas dalam artian dan itu yang bikin aku kenapa sih kok aku tuh kayak sana sini dan itu ternyata menyenangkan kalau untuk tipe aku. Dan plus aku Gemini, katanya Gemini kan bosenan, nggak tahu ya itu benar atau enggak, tapi emang aku senang aja misalnya hari ini jadi si Gea yang ngurusin ini, Selasa ini, Rabu ini, Kamis itu, biar dinamis aja hari-harinya. Jadi sesuai dengan personality, kenal banget sama diri sendiri berarti ya. Iya, karena aku juga sempat ngerasa kenapa aku tuh kayak gitu dan tapi memang ternyata juga setelah aku ngobrol ternyata kita juga tergantung circle Mbak. Kayak teman-teman aku misalnya yang punya usaha, ada kok teman aku yang satu fokus aja, terus banyak juga circle aku yang emang multi brand kayak aku dan nggak apa-apa sih. Itu kayak preferensi sebagai pengusaha aja sebenarnya, untuk fokus atau diverse gitu. Oke. Dan tadi berarti kan udah mulai jualan dari kecil, kemudian sampai sekarang dengan multi brand, pasti kan gak mudah. Ada gak sih titik balik dan titik temu dari Teh Gea supaya lebih semangat lagi ketika menjalani bisnis multi brand? Ya mungkin nanti bakalan nambah brand lagi atau gimana gitu? Kayaknya sekarang nggak dulu, kayak udah mulai kayaknya udah nih ya. Kalau hari ada 7 gitu kan sebenarnya, kalau brandnya 5 itu kan sebenarnya udah Senin sampai Jumat, misalnya kayak gitu. Sebenarnya kalau aku Mbak mikirnya tuh semua hal tuh memang kalau dibawa ribet akan ribet, kalau dibawa gampang tuh akan gampang. Bukan cuma tentang usaha tapi kayak kehidupan, cara pandang hidup, cara kita menanggapi omongan orang. Maksudnya kayak gitu-gitu. Tapi aku tuh percaya emang semua keribetan tuh cuma fase sih.
Dan itu tuh akan berlalu, kita akan tidur dan hari akan berganti dan ya udah gitu, kita memulai hari yang baru terus. Aku juga suka ngerasa ya, kan banyak orang bilang aduh gue tuh capek banget gitu. Coba deh kerjaan yang mana ya yang gak capek ya, maksudnya Iya. semua jenis kerjaan itu capek. Bahkan di titik kalau kita ke mall sama anak kita aja, nemenin dia main di playground, makan, nonton, bersenang-senang ya, kondisinya tuh bersenang-senang, pulang tuh capek banget loh. Jadi aku nggak nemu korelasinya antara kalau misalnya usaha banyak tuh capek atau kerja yang nggak tanpa usaha, misalnya kantoran juga capek, karena emang semua hal tuh sebenarnya capek. Iya. Tapi mindsetnya aja sih Betul. yang di ini, untuk kayak gimana sih cara kita bisa terus konsisten dan komit aja ke usaha kita. Oke, berarti memang kuncinya konsisten dan Mindset. komitmen. Mindsetnya konsisten, komitmen. Bener. Teh, kalau kita mulai bisnis, itu kan pasti yang akan teringat terus di memori kita adalah langkah awal. Betul. Kita memulai bisnis ini. Kita flashback dulu deh. Oke. Kalau misalkan Teh Gia sekarang ada di posisi ini, kalau Teh Gia mau menyampaikan pesan ke Teh Gia pas awal mulai bisnis, Teh Gia mau nyampein apa? Itu aku agak bingung sebenarnya, karena tapi mungkin aku nggak akan berubah. Maksudnya pasti kalau disebut kayak penyesalan mungkin ya, misalnya buka cabang terlalu cepat misalnya waktu itu pandemi atau hal-hal kayak gitu. Tapi kayaknya lagi-lagi itu tuh cuma kayak proses bisnis yang nggak harus disesali gitu, karena emang mau balik ke dulu ataupun sekarang, kita juga nggak pernah tahu sebenarnya apa bedanya. Misalnya kalau dulu aku tidak melakukan itu, atau aku ya, jadi semua yang mengantarkan kita di hari ini kan dari apa yang terjadi kemarin sih. Betul. Tapi pastinya setiap harinya dari dulu, langkah-langkah, setiap kesalahan yang aku lakukan di usaha aku tuh emang bener-bener jadi cerminan sih. Contoh ya Mbak, ini yang paling berasa, kalau dulu tuh lihat ruko kosong dikit atau space kosong dikit tulisannya disewa tuh, aku tuh kayak rasanya pengen sewa. Kayak dulu aku pernah punya brand, tiba-tiba kayak buka 6 cabang gitu di Jakarta, namanya Eat Plant Based gitu. Ya, terus plant based trennya turun setelah pandemi. Jadi sebenarnya bukan murni kondisinya karena brand aku aja, tapi memang in global tuh si tren makan sehat dan plant based udah mulai turun. Dan itu mulai close satu persatu, dan itu aku ngerasa oh ini kecepatan sih. Dan sekarang nggak gitu lagi, kayak kalau ada ruko kosong ya udah nggak usah. Jadi perlahan tapi pasti ya. Iya. Tadi ketika kecepatan, banyak yang gagal kan, banyak yang close. Itu pernah ngerasa capek gak sih? Kayak gagal terus. Nah, aku tipean yang gagal, sedih, nangis, abis itu evaluasi. Terus kalau misalnya kemarin, kalau yang plant based itu aku juga paham kenapa bisa kayak gitu, karena banyak juga yang lain yang jualan makanan nabati yang tutup juga Mbak. Bukan cuma usaha aku aja. Jadi memang kayaknya itu global trendnya aja, dan kebenaran emang lagi agak luck dan apesnya nggak di situ. Karena kan kadang kita tuh udah ngelakuin effort yang sama, misalnya kayak di multi brand aku deh, kan nggak semua brandnya juga rame. Ada yang ini rame, yang ini viral, yang ini enggak gitu. Jadi nggak selalu juga, ya maksudnya ada faktor-faktor yang di luar dari apa yang karena kita gitu. Daripada kita fokus mikirin kegagalannya, mending kita belajar terus ke depannya mau gimana gitu. Oke, menarik ya, daripada kita fokus ke kegagalannya, kita pelajari apa yang harus kita perbaiki dan lanjut lagi jalan. Karena benar-benar di F&B atau nggak tahu ya usaha yang lainnya, ada variabel-variabel yang benar-benar cuma Allah yang tahu sih. Bener. Deep kayak ya udah gitu. Kadang emang nggak lucknya di situ, ya udah. Oke. Teh, F&B-nya kan banyak banget, dari Nona Kim sampai ke Tiasa. Karakternya beda-beda kan? Itu gimana Teteh cari benang merah dari F&B? Sebenarnya kalau misalnya di brand F&B yang aku bangun sendiri, misalnya dari awal kayak Tiasa Plant Based atau Gigabytes bareng sama partner juga, terus ada Roti Kembang dan Nona Kim, sebenarnya itu memang beda-beda ya. Satu makanan Korea, satu makanan nabati yang sehat-sehat, satu roti sourdough, satu Giga tuh kayak Asian fusion. Tapi sebenarnya benang merahnya tuh ini sih Mbak, aku selalu concern sama added value-nya gitu. Misalnya gini, Nona Kim adalah jajanan Korea, tteokbokki dan teman-temannya. Tapi aku make sure kalau itu tuh bergizi. Jadi semua tteokbokkinya Nona Kim, let's say itu ada telurnya. Terus telurnya tuh maksudnya yang bener gitu, full size, kayak
satu porsi itu dapat 1, 2. Jadi kalau orang makan tuh nggak cuma jajanannya aja, terus kayak kuahnya juga beneran pakai fresh milk yang bener, bahan baku yang bener, yang kalau anak kecil makan tuh nggak worry gitu, ibunya nggak jadi kayak jajanan yang tidak mengandung gizi gitu. Contoh kayak gitu. Kayak let's say menu cheese ball aja, aku sampai ngitungin loh, cheese ball satu porsinya pakai 50 gram mozzarella yang artinya mengandung kalsium kayak gitu. Meskipun itu bentukannya jadi jajanan Korea. Terus misalnya roti kembang gitu, roti sih memang, tapi itu tuh sourdough yang diproses 2 hari dengan ragi alami, tanpa pelembut, tanpa pewarna, tanpa pengawet, terus juga butternya grass fed sapi. Jadi maksudnya si sapinya makan rumput gitu, terus telurnya cage free yang lebih bernutrisi. Meskipun itu tuh tersembunyi di balik roti kecil-kecil yang seperti jajanan aja gitu. Tapi itu tuh sebenarnya dipikirin sama tim dan aku dan semuanya gitu. Terus ya jelas misalnya di Tiasa Plant Based juga nabati atau kayak Giga, meskipun dia Asian fusion, tapi kita pakainya minyak kelapa, nggak pakai added MSG gitu-gitu. Jadi meskipun produknya beda, tapi core value-nya tuh sebenarnya sama, ada added value yang ditawarin ke orang, bukan sekedar ngajakin mereka jajan aja gitu. Iya, kadang kan banyak jangan jajan, nggak sehat gitu. Nah, kalau di produk F&B dari TG emang dipastikan juga ya. Iya, tetap harus sih. Teh, biasanya kan kalau kita ngelihat pengusaha enak banget ya, waktu kerjanya fleksibel, dapat uang banyak. Orang-orang biasanya ngelihat tuh hasil sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya orang nggak lihat dari Teh Gea saat ini, dari proses perjalanan bisnisnya? Nah, kalau aku mungkin, kalau teman-teman aku yang tahu, sebenarnya aku tuh cukup seadanya Mbak. Maksudnya kalau misalnya apa tuh ngomongnya, ada achievement di bisnis aku gitu ya, misalnya kadang aku suka share di IG aku. Tapi kalau misalnya lagi ada something bad happen juga kadang-kadang aku share. Misalnya apapun itulah gitu. Jadi aku tuh selalu pengen lihat kalau aku lagi bermain-main sosmed tuh biar kayak teman-teman tuh nggak cuma ngelihat serunya usaha gitu. Tapi ada juga sih suka dukanya, mau usaha mau kerja tuh semua sama aja. Makanya seringkali juga ada yang nanya ke aku misalnya, Teh Gea gimana sih bikin kelas dong caranya jadi entrepreneur. Kenapa gitu? Kenapa harus? Nggak harus gitu. Kayak kalau kamu lagi kerja ya udah, maksudnya kan itu kayak minat passion masing-masing kan. Karena nggak semua juga mungkin punya mental sekuat baja yang kayak siap turun naik kayak gitu. Dan dulu aku pernah kerja lama di Gojek, di startup yang dengan pace yang tinggi gitu. Terus aku berharap, mungkin dulu punya harapan kalau punya anak, aku lahiran terus aku usaha biar punya fleksibilitas. Dan itu tidak terjadi. Malah mungkin bisa lebih parah. Jadi maksudnya semua, balik lagi yang tadi aku bilang, mau usaha mau kerja itu semua cuma cara kita mencari uang aja sih. Gak ada yang lebih enak, gak ada yang lebih buruk juga gak ada. Jadi beda cara aja. Menarik ya, ternyata apa yang kita pikirkan realisasinya juga gak seindah itu. Betul, tapi memang aku ngerti juga sih, banyak juga yang bilang kayak kita tuh kalau share sesuatu misalnya di sosmed atau apa, yang happy-happynya aja lah, kayak biar orang gak usah tahu. Kalau aku justru enggak, seadanya aja jadi orang. Jadi kalau misalnya lagi happy ya share-share aja gitu. Terus kalau lagi ada something juga ya gak apa-apa sesekali, biar orang juga tahu kalau hidup tuh gak, hidup aku pribadi tuh nggak seenak itu. Karena cukup banyak sih Teh yang bilang enak banget ya, enak banget. Enggak juga sih, sama aja, cuma beda cara cari uangnya. Ternyata ya tidak semuanya harus ditampilkan bahagianya aja gitu, tapi proses dukanya, proses turunnya, proses gagalnya ya sesekali share juga harus gitu. Share juga supaya orang tahu sesekali. Bahwa ya tidak ada proses yang mudah ya Teh ya. Dan Punten, berarti bisnis sampai sekarang masih bertahan atau gimana tuh? Yang 5 itu? Masih sih, kalau kayak sebenarnya aku yang ini kan yang di develop sendiri ya. Sebenarnya aku juga ada partneran, tapi aku jadi salah satu mitranya aja. Let's say kayak Martabak Mertua itu udah 8 tahun sekarang. Terus kalau kayak Tiasa dari 2019. Kalau kayak Roti Kembang Nunakim itu emang baru dari 2024. Kalau kayak Giga tuh udah sekitar 3 tahunan, mau 4 tahun sih. Dan so far belum ada yang yang kayak close permanen itu, kecuali yang tadi ya, yang itu yang sister brandnya Tiasa yang aku bilang. Iya. Teh, tadi ya kalau misalkan kita ngomongin tentang selain Teteh bisnis banyak, selain karena kepribadian personality yang suka untuk
ya coba hal-hal baru, kenapa nggak coba untuk di Bandung khususnya fokus aja dulu di satu bisnis? Kayaknya nggak perlu juga sih Mbak, kadang-kadang nggak harus, bukan nggak perlu, nggak harus, tapi nggak harus, gimana ya, tidak harus tapi tidak juga tidak apa-apa gimana ya. Jadi ya gitu, karena balik lagi menurut aku si style bisnisnya orang tuh emang beda-beda. Kalau aku punya kubu gitu ya di pertemanan teman-teman aku yang punya usaha F&B, yang tadi aku bilang ada satu yang gitu ya, fokus banget di usahanya, yang sisanya yang multi brand dan gak apa-apa juga. Jadi itu beneran cuma karena preferensi, bukan karena yang fokus lebih bagus dari yang gak fokus, ataupun yang punya cabang banyak tuh belum tentu juga gak fokus gitu. Cuma beda preferensi. Mungkin kalau aku sama teman-teman yang multi brand seneng sharing resiko di berbagai titik aja gitu. Kayak misalnya kalau kita masukin telur di satu keranjang, kalau misalnya telurnya keranjangnya jatuh nggak pecah semua gitu. Cuma karena beda itu aja sih. Oke, beda preferensi ya. Jadi pilihan juga mau jadi generalis biasanya ya kalau orang-orang sekarang, atau spesialis. Atau mungkin yang punya multi brand juga tetap berusaha jadi spesialis karena kita tetap masukin added value di setiap brandnya itu. Oke, menarik. Pernah gak sih Teh selama perjalanan bisnis ada yang ngeremehin bisnisnya Teteh? Ada sih beberapa yang biasanya yang lebih tua dari aku sih umurnya. Jadi aku lebih ke nggak tersinggung, tapi aku lebih mikirin oh iya karena beliau sudah lebih tua. Karena kalau lebih tua insya Allah mestinya mungkin lebih sukses gitu. Jadi dia punya kayak wejangan-wejangan yang lain. Jadi aku cuma jadikan kayak motivasi aja. Misalnya gini, kayak lo ngapain sih kecil skalanya mungkinnya kecil untuk dia ya, tapi mungkin UMKM gitu. Ya aku menengah lah di segmen menengah gitu. Ngapain sih di usaha segmen menengah gitu, kenapa nggak satu aja brand yang gede, sama aja kok capeknya. Terus aku pernah jawab semua yang kok waktu itu orang tersebut bilang semua yang kamu lakukan juga dulu pasti awalnya kecil dulu kan. Semua hal yang besar itu mungkin berasal dari yang kecil, kecuali kalau misalnya kita pewaris agak beda ya. Tapi kalau aku concernnya adalah aku selalu bilang kalau aku tuh perintis, ya ibaratnya bootstrap, ya kadang berpartner untuk ada investor atau apa, tapi jadi mungkin langkahnya beda sama yang lain juga gitu. Jadi aku lebih ke mengerti kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu, mungkin karena kita beda start awalnya aja sih. Dan biasanya itu sih beda usia sih. Gitu. Jadi sebagai wejangan juga ya. Karena aku tuh memang baru masih panjang sih kayaknya harusnya ya. Maksudnya untuk belajar tuh masih banyak waktunya gitu. Karena aku umurnya baru 34 gitu. Lahiran 91. Nah biasanya tuh yang ngasih aku wejangan atau melihat seperti itu tuh yang usianya 5 tahun di atas aku atau bahkan 10 tahun. Teh pernah tadi ya, kan pasti bisnis tuh ada gagalnya, ada capeknya. Tadi kan Teteh ya udah kalau gagal nangis, evaluasi, jalan lagi. Betul. Apa sih yang membuat Teteh kuat sampai sekarang dan tetap bergerak untuk ngejalanin banyak bisnis itu? Kayaknya sih beberapa variabel sih, tapi yang pasti kan anak ya, maksudnya karena kan kita nyari uang juga bukan buat foya-foya gitu ya. Ya karena aku tuh kurang suka kayak belanja gitu-gitu. Aku tuh kurang suka mungkin keborosan aku tuh cuma di urusan traveling. Sisanya aku kayak aman aja, aku baju pre-off gitu. Tapi yang pasti buat anak itu jadi motivasi utama. Terus kedua ya keluarga juga gitu kan, maksudnya pengen juga menyenangkan orang tua itu udah pasti juga. Terus menyenangkan diri sendiri juga sih sebenarnya, karena memang bukan kayak aku ngelakuin usaha tuh ya uangnya jelas penting, tapi maksudnya ke passion aku dan kesukaan aku itu juga yang utama sih gitu. Oke, keluarga, orang tua, anak. Dan kalau misalnya menyangkut urusan misalnya let's say adalah beberapa usaha aku kan juga melibatkan orang lain ya, misalnya investor atau apa, yang kadang investor adalah teman kita sendiri, kita harus komit, benar-benar harus tanggung jawab karena mereka udah kasih kita trust gitu kan. Dan ini menarik ya, kalau misalkan banyak bisnis itu kan time managementnya juga harus diatur, dan biasanya yang menjadi permasalahan banyak anak muda itu kan time management juga. Nah ini Teteh time managementnya harus ngurus anak juga, ngurus keluarga, ngurus bisnis, gimana tuh Teh? Kembali lagi.
Manajemen waktu, kalau dulu aku tuh kayak seneng mencari-cari work life balance dan kecewa sendiri karena emang di masa merintis usaha menurut aku agak sulit tuh mewujudkan konsep itu gitu. Jadi terakhir aku baca-baca gimana ya harusnya gitu. Terus aku menemukan istilah lain namanya work life integration, jadinya work life integrated gitu. Jadi agak di satu padukan gitu. Memang jadi agak chaotic gitu kadang-kadang chaos, tapi jadinya mengeliminasi ekspektasi untuk ini. Jadi misalnya kayak gini, pagi aku nganter anak, terus ya udah aku akan kerja di sekitaran sekolah, terus misalnya let's say kayak lagi kesini, terus nanti aku jemput anak lagi, terus nanti ini, terus kalau nanti malam anakku udah istirahat, udah tidur apa, nanti lanjut ngerjain kerjaan lagi. Maksudnya nggak hitung-hitungan kayak dulu amat gitu loh. Karena emang ya balik lagi nih fasenya berjuang, karena kan emang belum semua usahanya running. Mungkin adalah 1-2 yang udah bisa kayak dilepas lah kalau anak mah, tapi kan sisanya belum, dan itu memang harus kitanya yang realize juga sama kondisi itu biar nggak kecewa. Jadi time managementnya di situ. Terus kalau aku habit lainnya adalah selalu bikin to do list sih Mbak. Kayak sekecil apapun tuh aku tulis to do list aku, misalnya di Nanakim ini harus ini itu setiap pagi dikerjain. Mau sampai 40 sampai 60 to do list tuh ya kerjain sampai bener-bener selesai gitu. Atau at least 2/3-nya selesai, sisanya besoknya gitu. Oke, work life integration. Dan kita juga menikmati prosesnya ya Mbak ya, menikmati proses perjuangannya juga, proses tadi dari berbagai kegiatan. Betul. Jadi nggak ngerasa ini hitung-hitungan gitu. Benar gitu, karena balik lagi ini tuh ngomongin perintis ya, bukan pewaris ya. Balik lagi karena jadi akan beda lah. Maksudnya kalau kita lebih riweh dari yang lain ya itu memang wajar. Dan kalau misalnya mau mengeluh juga, mengeluh sesekali ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau terus menerus mengeluh juga kan sebenarnya nggak ada yang nyuruh aku untuk ngelakuin ini semua kan. Maksudnya kan bisa diem aja. Betul. Misalnya atau bekerja di satu hal aja yang kayak tadi Mbak bilang, atau ya udah kerja kantoran lagi kan enggak. Ini memang kemauan aku, ya aku harus take responsibilities dengan segala konsekuensinya. Kalau ketika jadi tubrukan waktunya dan lain-lain, harus semuanya jalan nih gimana caranya. Karena nah itu juga mungkin karena aku tuh baru punya anak 1 kan Mbak. Ya aku ngukur diri aku tuh pengennya ini misalnya sama suami memutuskan 1 dulu, tapi misalnya sekolahnya yang baik, yang masih bisa kepegang sama kita, terus misalnya kayak masih bisa makan bareng sama kita, yang ya meskipun dengan segala keruwetan ini tapi masih punya banyak waktu buat anak juga gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi ketika kita memilih sesuatu ya kita harus terima konsekuensinya dan jalani prosesnya juga ya Teh. Betul. Teh, setiap orang punya impian dan punya titik kesuksesannya masing-masing. Kalau titik kesuksesan Teteh menurut Teteh apa? Aduh ini klise banget sih, tapi kayaknya punya keluangan waktu sih memang. Karena mungkin kalau misalnya tanda-tanda usaha kita sudah baik dan berjalan baik kan sebenarnya mungkin kitanya udah mulai punya banyak waktu luang juga ya untuk hidup semaunya gitu. Semaunya dalam arti mau nonton drakor hayu, mau ngapain aja hayu, mau paddle atau olahraga lainnya seminggu berapa kali hayu gitu kan. Nah keleluasaan waktu itu tuh menurut aku ketika keleluasaan waktu aku bertambah, nanti dari makin hari makin bisa mungkin itu artinya usahaku udah lebih stabil dari hari ini gitu. Menurut aku sukses yang lainnya juga kalau bisa bermanfaat dan punya impact. Karena kalau ngomongin uang aja kayaknya sayang ya gitu di situasi sekarang gitu kan. Makanya kayak aku sama beberapa teman juga kan bikin pasar guyup, eco lokal market gitu kan. Sebenarnya itu bukan tentang urusan event berjualan UMKM aja, tapi kan ada agenda sustainability-nya di situ untuk kayak memilah sampah setelah acara dan lain-lain. Ya salah satu tujuan hidupku ya pengennya sih semoga bisa bermanfaat juga buat orang lain gitu. Keluangan waktu, kebermanfaatan dan dampak. Menarik. Betul. Menarik banget Mbak. Mbak pengen nasihat dong dari
mbak dari jadi mbak dari teteh. Ya, bisa ya kita Bisa kita ya, bisa ya. orang Sunda ini. Kenapa jadi mbak terus? Dari Teh Gea. Tadi kan Teh Gea spill bahwa Teh Gea juga perintis. Banyak juga anak muda yang sekarang perintis di usia 20 sampai 30 tahun tuh usia-usia yang berat banget sebenarnya buat anak lumayan. muda struggle. Ya mereka nyari jati diri, mereka nyari kerja dan lain sebagainya. Apa sih hal yang harus dimiliki anak muda, khususnya para perintis nih, supaya dia juga bukan hanya bisa mensejahterakan dirinya dan keluarganya, tapi juga bisa memberikan dampak kepada orang lain. Kalau menurut aku bermainlah sosmed dengan bijak, karena emang mostly yang terlihat di situ kan yang menyenangkan aja, padahal enggak. Tapi kan itu yang mereka lihat dan ngerasa kayak hidup mereka yang tadinya baik-baik aja nih jadi kayak ngerasa kok hidup gue gini ya, padahal itu juga mungkin aja bohong gitu. Misalnya ada yang pakai tas apa, mobil apa, bisa aja sewa gitu. Maksudnya kita jangan, harus mulai bisa filter itu. Terus literasi keuangan juga sih, anak-anak muda mungkin jangan terlalu, kalau punya banyak mimpi mungkin jangan terlalu FOMO, atau misalnya lagi fokus usaha jangan terlalu FOMO misalnya sama tren-tren baru yang lumayan konsumtif gitu. Nanti ternyata itu misalnya uang dari usaha yang harusnya diputer malah kayak kepake terus usahanya terhambat atau bahkan itu. Jadi mungkin finance-nya juga harus di manage ini. Karena jujur Mbak, lagi-lagi nih kayak preferensi aku aja sih. Aku bingung kenapa semua podcast atau iklan-iklan di YouTube tuh lumayan semuanya tentang pinjol ya. Iya. Itu aku cukup sedih sih. Maksudnya apakah kayak semua orang tuh jadi makin banyak yang gitu-gitu, mungkin ya balik lagi karena dari misalnya sosmed terus bikin jadi gaya hidupnya konsumtif, terus tapi uangnya mungkin belum cukup, belum bisa ke manage dengan baik, jadinya ngambil pinjol dan lain-lain. Jadi buat kita semua anak-anak muda, buat aku sendiri atau semua orang, mungkin kita lebih ke aware sama kondisi finansial kita yang sebenarnya aja sih, sambil pelan-pelan terus usaha kita dijaga dengan baik sampai menuju tujuannya. Oke, tadi harus bijak menggunain sosmed, kemudian juga financial planningnya juga harus bagus. Betul. Dan biasanya Mbak Teh gitu ya, anak muda tuh rentan banget kena penyakit mental, kesehatan mental. Kan Teteh udah diuji banget, kayaknya naik turunnya luar biasa. Gimana pesan nih untuk para anak muda juga supaya bertahan, khususnya anak-anak muda yang mereka juga mulai untuk merintis bisnis? Menurut aku memang coba ketika mulai terlalu sering sedih daripada senangnya, atau misalnya kayak ngerasa terpuruk gitu, coba deh kayak body check lagi, misalnya minumnya cukup nggak gitu. Karena aku pernah ikut satu well-being center Mbak dulu, namanya Hanara. Itu tuh benar-benar dikasih tahu kayak ketika badan kita kurang minum, terus nanti kondisi tubuh kita ini, otak kita kurang bisa berpikir optimal, jadi cepat marah. Jadi hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya perlu juga. Terus apa yang kita makan, karena lumayan sih ternyata dari gizi ke mentality itu. Mungkin nanti Mbak bisa cek deh, kalau misalnya kita banyak makan sayur atau plant based diet itu lumayan nge-reduce ini maksudnya urusan kesehatan mental itu ada ini juga, jadi nggak terlalu mudah marah, jadi sabar misalnya yang vegetarian gitu. Jadi dari makanan kita, dari pola minum, terus kayak pola tidur, itu tuh semua ngaruh, karena bukan selalu dari eksternal, karena hidup tuh kan di luar memang selalu ada aja, tapi dari internalnya juga. Terus apa sih hal-hal yang kita udah pernah lakukan untuk diri kita sendiri biar kita bisa lebih happy? Mungkin olahraga kah, misalnya seminggu 2 kali atau seminggu sekali, atau ketemu temen kah gitu, atau luangin waktu sendirian kah gitu di coffee shop yang kita suka hanya untuk duduk dan gitu. Jadi kayaknya harus pintar-pintar manage-nya juga sih, untuk ngecek kayak kita teh kenapa ini teh gitu. Terus sama aku sih seneng sih Mbak cari bantuan, misalnya kadang-kadang bahkan via apps kayak Halodoc gitu kan sebenarnya ada psikolog gitu-gitu ya. Itu tuh cukup murah, cukup simple untuk curhat gitu, atau bahkan nama ChatGPT. Jadi kita harus coba selalu cari way out, jangan stuck di situ mikirin yang negatifnya, tapi gimana cara keluar dari situ. Mungkin sesimpel mandi gitu. Karena perbedaan mood dari sebelum mandi dan mandi itu lumayan jauh sih gitu. Hal-hal sederhana sih Mbak menurut aku, jangan terlalu jangan sampai lupa ngecek hal-hal kecil. Itu kadang karena kita terlalu fokus sama orang lain, kita lupa sama diri sendiri. Benar gitu, minumnya cukup nggak, tidurnya cukup nggak, makannya gimana, kayak gitu.
Oke. Teh, kalau misalkan kita kan pasti Teteh sekarang sudah mulai berjuang dan pasti punya impian. Kalau Teteh membayangkan 5 sampai 10 tahun ke depan, impian apa yang ingin Teteh capai? Aduh, ini nanti aku diomelin gak ya kalau jadi orang yang gak terlalu punya mimpi? Gak deh. Enggak, menurut aku sih kayak fokus dulu membesarkan apa yang ada gitu. Untuk bisa bertahan F&B, mungkin Teteh lihat ya di Bandung tuh lumayan sih, kayak buka tutup buka tutupnya lumayan epic ya. Kayak ini baru buka kenapa udah tutup lagi kayak gitu. Jadi mimpinya tuh setidaknya usaha yang ada hari ini tuh masih harus ada nih 5 sampai 10 tahun ke depan. Mungkin itu terlihat mimpinya agak dangkal tapi itu tuh susah. Betul Gitu. Mempertahankan yang ada, memperbaiki lebih baik. Mimpi lainnya sejujurnya masih sih pengen coba ada usaha lainnya tapi yang non F&B gitu. Mempertahankan yang ada, ya memperbaiki supaya lebih baik juga ke depannya. Iya, karena itu sudah susah. Itu saja tuh sudah susah di saat ini. Gitu. Iya, karena juga banyak orang yang ada di belakang Teteh gitu ya, di balik bisnis-bisnis ya. Dan kalau misalkan ini para pengusaha lagi dengerin Teteh juga, apa pesan yang ingin Teteh sampaikan kepada para pengusaha, orang-orang yang lagi berjuang sama-sama di jalan perjuangan nih? Menurut aku mari kita sama-sama mensupport satu sama lain gitu, jauhkan rivalry Iya. Ketimbang saing-saingan ya kita bareng-bareng aja gitu untuk support satu sama lain. Kalau di F&B sih sebenarnya lumayan solid sih Teh komunitinya. Sini buka apa kita datang support, nanti saling support gantian, terus atau bikin pop up satu sama lain. Kali ini kita jualan di tempat dia jualan tempat kita, ya semuanya saling support aja sih. Jadi solid dia tuh ya. Jadi jangan menganggap rival gue nih. Iya, kayak misalnya nganggap misalnya roti kita yang terbaik nih, roti kembang yang terbaik. Ya nggak gitu juga, nggak setiap orang juga harus dipaksa jajan roti kembang tiap hari ya. Boleh aja mau beli roti ini, roti itu, ya saling sama-sama aja. Oke, kesolidan dan harus punya circle berarti ya Teh ya kalau pengusaha. Iya, tapi aku mah cenderung tipe yang main sama semua orang sih Mbak Teh. Jadi harus ya kita membaur dengan semua orang, kita cari community yang bisa saling menguatkan satu dengan aku bisa pergi ke semua tempat, kayak tempat-tempat sendirian juga nggak apa-apa, kayak nggak harus kayak barengan itu enggak. Oke, Tega, menarik banget pembahasan kita. Sebenarnya kalau ngobrol pengen panjang. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin terakhir juga nih dari Teh Gea, pesan untuk para pendengar kita X Channel yang mau mulai bisnis tapi mereka masih maju mundur, atau khususnya di bisnis F&B atau mereka masih jadi orang generalis tapi kadang dituntut sama orang kamu harus spesialis. Nah, mangga pesannya. Kalau menurut aku seperti kata Toko Ijo tuh, mulai aja dulu tuh memang benar, karena mau aku sebenarnya sekolah bisnis apa segala macam, tapi tetap sekolah yang terbaik adalah ketika udah terjun dan sialnya pelajaran terbaik itu ketika kita mendapat hal-hal buruk gitu, dan biasanya pelajaran terbaik tuh mengandung uang gitu. Misalnya kita rugi, kita apa, jadi memang harus mulai aja dulu dan menyelam sedalam-dalamnya. Mulai aja dulu menyelam sedalam-dalamnya gitu. Dan juga harus dari situ kita baru bisa belajar benar-benar tentang bisnis yang gak akan ada di buku, di e-book, dimanapun. Jadi kita harus nyelam dulu, baru nanti kita akan mendapatkan pelajaran sesungguhnya. Betul. Terima kasih banyak Tega. Terima kasih. Barangkali ada sosial media yang bisa dikepoin sama para pendengar kita. Kalau misalkan mau kepo nih di bisnisnya Tega, boleh di-spill username-nya barangkali? Boleh. Kalau misalnya Giga tuh ada Gigabytes, ada Giga Chicken juga Instagramnya. Kalau roti kembang tuh Roti Kembang Bandung di Jalan Gandapura. Terus Nona Kim tuh ada di Jalan Pahlawan 70 sama di Progo, nonakim.bdg. Terus apa lagi teh? Tiasa plant-based itu di Jakarta tapi di Kemang. Oke, Exipel. Jadi kamu bisa kepoin nih, dan kamu bisa kunjungi yang di Bandung khususnya. Kamu kunjungi tadi juga ada yang pasar lokal, itu menarik banget ya, menunjang sustainability. Ya, itu pasarguyup.id. Pasarguyup.id. Terima kasih lagi. Terima kasih. Tega, semoga sehat selalu, sukses terus, lancar juga bisnisnya. Terima kasih X Channel. Semoga semakin banyak listenersnya. Amin.
Amin. Terima kasih juga People sudah mendengarkan perbincangan kami dari awal sampai akhir. Itulah obrolan Titik Temu berkolaborasi dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.